Romo, Suster, Bapak Ibu, serta teman-teman yang terkasih, pada hari yang istimewa ini, kita disatukan untuk bersama-sama bersyukur dalam perayaan Ekaristi ulang tahun ke-61 SMA Tarakanita 1 Jakarta. Intensi misa hari ini adalah bersyukur atas rahmat penyertaan Tuhan terhadap SMA Tarakanita 1 dalam menyelenggarakan layanan pendidikan selama 61 tahun. Mohon berkat bagi Yayasan Tarakanita dan semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Tarakanita. Mohon rahmat kebahagiaan kekal bagi para suster dan karyawan SMA Tarakanita 1 yang telah dipanggil Tuhan. Mohon berkat bagi keberhasilan penerimaan peserta didik baru SMA Tarakanita 1 tahun 2024-2025. Mohon berkat bagi pelaksanaan kegiatan Enter di Tarang Tarkikam 2023 agar dapat berlangsung dengan baik dan lancar, serta menjadi sarana pengembangan diri bagi seluruh komunitas SMA Tarakanita 1. Mohon rahmat kesehatan untuk seluruh peserta didik dan karyawan SMA Tarakanita 1. Perayaan Ekaristi Syukur ini akan dipimpin oleh Romo Athanasius Kristiono Purwadi SC, Romo Paroki Santa Perawan Maria Ratu, Blok G. Suster, Bapak Ibu, dan serta teman-teman yang terkasih, marilah kita awali perayaan syukur ini dengan bersama-sama bangkit berdiri dan menghadap ke pintu utama auditorium untuk mengikuti perarakan dengan menyanyikan lagu pembuka Saudara Mari Semua. Ibu bapak, guru, alumni, rekan-rekan karyawan dan staf, serta teman-teman semuanya, selamat pagi. Pertama-tama saya menyampaikan ikut bergembira atas ulang tahun ke-61 SMA Tarakanita 1. Digenari rasa syukur karena ulang tahun, tetapi juga sekaligus syukur bahwa masing-masing dari kita ikut membentuk berdirinya, berkembangnya, bertumbuhnya SMA Tarakanita 1 ini. Tadi sekilas kita sudah melihat perkembangan sejarah cikal bakal dan juga semangat yang mendasari berdirinya SMA Tarakanita 1. Kita menjadi bagian dari bertumbuh, berkembangnya, dan berbuahnya SMA Tarakanita 1.
Tetapi kita juga disadarkan bahwa di dalam pertumbuhan apapun sebuah organisme ada di sana sini hal-hal yang kadang-kala membuat kita menyesali, mungkin karena ketidakseriusan kita atau hal-hal lain yang bisa saja menghambat pertumbuhan, termasuk di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Maka pada awal perayaan Ekaristi, perayaan syukur ini, seraya menunjukkan doa-doa bagi seluruh keluarga besar SMA Tarakanita 1, mari kita sesali kekurangan kelemahan kita, agar dari penyesalan, dari pertobatan itu kita juga bersama-sama bertumbuh melangkah ke masa-masa yang akan datang. Mari jangan padamkan rasa syukur hari ini. Semoga rasa syukur ini bisa mendorong kita untuk melangkah dengan harapan yang tak mungkin tergoncangkan seperti yang dibagikan oleh Ibu pendiri Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah, hari ini SMA Tarakanita 1 merayakan ulang tahun yang ke-61. Semoga dengan perayaan hari ini kami diajarkan bagaimana bersyukur atas anugerah kasih-Mu. Kami mohon SMA Tarakanita 1 ini semakin hari semakin berkembang dalam kasih Kristus, mampu menjadi tempat pendidikan yang melahirkan putri-putri yang berbela rasa, cerdas, berintegritas, yang nantinya akan menjadi para pemimpin yang membaktikan diri bagi gereja dan bangsa. Dengan penatraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sendiri
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara, ibu bapak, ibu guru, baik para pendidik di SMA Tarakanita 1 ini maupun tamu-tamu undangan, para kolonel, para komandan batalion dari Tarakanita di seluruh Jakarta ini, dari Pluit, dari Patal, dari Rawamangun yang ada, serta teman-teman semuanya. Rasa-rasanya baru kemarin sore saya bisa di sini untuk ulang tahun yang ke-60. Ya. Saya kehilangan ide, apalagi yang saya sampaikan untuk hari istimewa bagi Tarakanita 1 ini. Namun, syukur alhamdulillah bahwa panitia sudah memberikan sepercik gagasan, ide melalui logo yang saya kan ya, untuk wajahnya tidak diperlihatkan ya. Melalui logo ulang tahun kali ini dengan tema harapanku ada pada Tuhan dan tidak seorang pun dapat mengguncangnya. Saya browsing tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Sudah ada di Google. Tetapi Suster Pauleta sempat menyinggung bahwa kata-kata ini diambil dari inspirasi Bunda atau Ibu Elizabeth. Betul ya, Sir ya? Dan saya tidak tahu diambil dari mana, tetapi rupa-rupanya dari catatan harian, catatan rohani Ibu Elizabeth. Dan tidak ada satupun yang tidak tahu siapa Ibu Elizabeth. Bukan ibu guru biologi, bukan ya. Tapi ibu pendiri Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Belum ada fotonya, nah itu dia beliau ini. Nah, saya sempat bertanya begini, kalau pada ulang tahun ke-61 ini, baiklah kalau kita bertanya, siapakah SMA Tarakanita 1 itu? Saya memang tidak bertanya apakah atau apa itu SMA Tarakanita 1. Saya bertanya siapakah SMA Tarakanita 1 itu. Karena kalau apa berarti sebuah benda yang tidak hidup. Sedangkan siapa adalah kita semua, masing-masing dari kita. Dan tadi kita sudah melihat secara sekilas sangat singkat di dalam tayangan video tadi, kisah hidup, kisah bertumbuh berkembangnya. Bagi saya, SMA Tarakanita 1 bisa kita bayangkan ya, adalah kreativitas. Kreativitas berasal dari kata kreat.
Kreada adalah menciptakan. Kreativitas adalah buah dari karya penciptaan. Tetapi rupanya di balik kata itu ada sesuatu yang luar biasa, sangat kaya, sekurang-kurangnya dari saya lihat dan saya rasakan. Saya ingin memulainya tidak hanya 61 tahun yang lalu, pada tahun 1992, ketika memang lahir. Saya juga tidak akan memulai ketika para suster cinta kasih Carolus Borromeus, para suster CPI ini menginjakkan kaki di Indonesia. Saya ingin memulainya dari Ibu Elizabeth lahir. Pada tahun berapa Ibu Elizabeth lahir? Tahun 1789, dan ini angka istimewa. Nanti malam pasang lotre dapat. Ya. 1789 tidak akan pernah saya lupakan. Mengapa? Karena ini mengubah sejarah dunia. Ada yang tahu? Yang suka belajar sejarah, ada yang tahu? Apa yang terjadi 1789? Ibu Elizabeth lahir. Bukan hanya itu. Itu adalah revolusi Prancis. Revolusi Prancis 5 Mei 1789. Mengapa revolusi Prancis bisa mengubah sejarah dunia? Karena revolusi Prancis merupakan lambang, merupakan simbol dari emohnya dunia atau emohnya bumi ini terhadap segala sesuatu yang serba diatur. Merupakan ekor dari sejarah panjang abad pertengahan, abad ke-8, di mana kekuasaan dunia ini rasanya masih terbelenggu oleh pengetahuan dunia ini terbelenggu oleh kegelapan, ya. Nah, singkatnya 1789 lahir revolusi Prancis, dan sebagai dampak, sebagai akibat dari revolusi Prancis ini yang merupakan muara dari Renaissance atau apa pencerahan, ketika manusia merasa mendapatkan pencerahan bahwa mari kita kelola, kita budidayakan seluruh akal budi kita. Terjadilah penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan. Hampir semua ilmu pengetahuan cikal bakalnya dari Renaissance ini. Manusia mulai mengunggulkan akal budi yang selama ini rasa-rasanya tertutup. Manusia mulai mengagumi betapa rasio itu begitu indah, begitu luar biasa. Dulu hanya melihat bulan dari kejauhan dan begitu indah. Tapi mulai Renaissance ini, mulai abad pencerahan ini, orang mulai bermimpi kapan bisa menginjak bulan, kapan bisa sampai sana. Terjadi perombakan alam berpikir. Dulu, misalnya, orang berpikir bahwa pusat alam semesta ini adalah bumi. Tetapi mulai Renaissance mulai berubah, bahwa alam semesta ini pusatnya ada pada matahari. Suatu ketika nanti generasi ini akan menciptakan paradigma pemikiran yang baru barangkali. Nah, pada saat itulah Bunda Elizabeth lahir. Salah satu dampak yang luar biasa adalah penolakan terhadap yang namanya agama, khususnya Katolik, teristimewa gereja. Terjadi penolakan, terjadi pembantaian. Prancis sebagai cikal bakal revolusi ini menyebar ke hampir seluruh Eropa, termasuk Belanda, tempat kelahiran Bunda Ibu Elizabeth. Namun Ibu Elizabeth yang tumbuh berkembang pada iklim
penindasan ini tetap diasuh oleh keluarga di dalam tradisi kekatolikan. Dan bahkan meskipun suasana situasi sulit, di dalam diri Ibu Elizabeth ini tumbuh harapan, tumbuh keinginan, kerinduan untuk masuk ke dalam biara. Biara apa? Biara sipil. Oh, belum ada ya Pak Ibu ya, belum ada sipil ya, belum ada, namanya saya mendirikan ya. Keinginan gitu. Tetapi lambat laun tidak hanya keinginan bahwa masuk biara yang notabene sudah di bumi hanguskan oleh gerakan revolusi Prancis ini di Belanda, tetapi juga tumbuh harapan, impian suatu ketika didirikanlah biara di Maastricht, di tempat Ibu Elizabeth ini. Teman-teman, mari kita belajar dari Ibu Elizabeth satu hal ini lebih dulu. Apa itu? Memelihara impian, memelihara harapan. Sebagaimana logo ulang tahun ini, harapanku ada pada Tuhan dan tidak ada yang mampu mengguncangnya. Singkat kata, Ibu Elizabeth pada akhirnya mendirikan. Tetapi dalam masa-masa yang tidak mudah seperti ini, kita menemukan sesuatu yang luar biasa berharga dari catatan-catatan harian, dari catatan-catatan rohani. Saya tidak tahu apakah teman-teman yang muda-muda ini mempunyai kebiasaan, mempunyai apa ya namanya, yang kebiasaan ya, untuk mencatat sesuatu. Kalau zaman dulu itu ada namanya buku harian ya. Bu Linda juga pernah menulis buku harian ya. Atau mungkin sistem Pauleta atau sistem yang lain. Buku rohani di mana kita bisa menuangkan, menumpahkan, mengungkapkan apapun tanpa diketahui oleh orang lain, bahkan orang tua kita. Kita boleh bersyukur, kita boleh menangis, kita boleh mengumpat-umpat barangkali, atau kita boleh menerangkan apapun juga di dalam buku yang menjadi sahabat kita itu. Kita bersyukur bahwa melalui dan di dalam catatan-catatan harian atau catatan rohani Ibu Elizabeth, kita menemukan banyak hal yang berharga, dan salah satunya adalah dari semua catatan itu kita temukan bagaimanakah relasi Ibu Elizabeth dengan Tuhan. Tak terbayangkan bahwa dalam iklim, dalam suasana yang sulit, penindasan, pembasmian gereja-gereja, hidup pembiara, Tuhan masih melahirkan, masih menerbitkan, masih memunculkan tunas hidup rohani, kedalaman hidup relasi dengan Tuhan di dalam diri Ibu Elizabeth. Pernahkah mendengar gara-gara revolusi Prancis ini banyak biara ditutup, banyak romo keluar karena tidak boleh menjadi romo, ya. Banyak yang dideportasi, gereja-gereja diambil alih oleh negara, sehingga iman umat terbengkelai. Tetapi lagi-lagi kita boleh kagum bahwa di dalam diri Ibu Elizabeth, hidup rohani itu bertahan di dalam kesulitan-kesulitan. Bahkan menurut yang saya temukan, dan ini menjadi inspirasi untuk hari ini, ketika merayakan ulang tahun berdirinya Suster-Suster CB, ulang tahun yang ke-150 kalau tidak salah ya, Suster-Suster CB menemukan sesuatu dari catatan-catatan itu bahwa Ibu Elizabeth termasuk salah satu dari
para mistikus. Tahu mistikus? Bukan M-I-S-S-T-I-K-U-S, T-I-K-U-S ya, itu mistikus ya. Mistikus adalah pribadi yang disentuh oleh Tuhan dengan nyala cintanya, sampai sudah tidak merasa aku lagi. Ini agak sulit membayangkan. Begini saja. Mistikus adalah pribadi yang berrelasi dengan Tuhan dengan luar biasa intens. Ketika berdoa sudah menyatu dengan Tuhan sendiri. Apakah kita pernah mengalami itu? Apakah kita ketika berdoa sambil mengatakan Bapa kami yang ada di surga, jangan rame-rame, gitu ya? Itu bukan berdoa namanya. Ibu Elizabeth menjadi salah satu dari mereka-mereka yang mengalami Tuhan secara luar biasa. Seperti halnya para mistikus yang lain, Yohanes dari Salim, Ignatius dari Loyola, Katarina Siena, Katarina Avila dan sebagainya. Banyak sekali. Namun yang kita dengarkan hari ini, Injil hari ini mengatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak. Apa artinya? Bagi saya sangat dalam artinya yang terjadi dalam diri Ibu Elizabeth. Karena seorang mistikus atau hidup mistik yang benar adalah ketika terjadi keseimbangan antara relasi dengan Tuhan dan relasi secara manusiawi. Bunda Elizabeth tidak hanya berkanjang di dalam doa, di dalam relasi dengan Tuhan di kapel, di gereja, di dalam heningan. Karena Ibu Elizabeth terlahir, bertumbuh di dalam kesulitan-kesulitan, di dalam penderitaan-penderitaan masyarakatnya. Mistiknya menjadi berbuah. Hidup kerohaniannya tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan berbuah bagi orang-orang di sekitarnya. Bagi Ibu Elizabeth, mistik yaitu relasi dengan Tuhan secara intens mestilah berbuah dan mewujud nyata di dalam hidupnya sehari-hari ketika melihat penderitaan orang-orang di sekitarnya. Saya tidak tahu, mungkin saya salah. Kalau karya pertama Ibu Elizabeth adalah di bidang kesehatan, bukan? Pendidikan atau kesehatan? Anak-anak miskin. Yang juga merupakan akibat sosial dari revolusi Prancis yang sampai ke Belanda. Dan kalau kita mengatakan Belanda, tentu saja kita ingat bahwa Belanda pada saat itu juga sudah merambah ke Hindia Belanda, yaitu Indonesia ini. Gereja Katolik pada waktu itu dipadamkan, tidak ada lagi misionaris, tidak ada lagi gereja dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, kalau saya tadi mengatakan SMA Tarakanita 1 adalah kreativitas, maka di dalam diri Ibu Elizabeth juga saya temukan kreativitas itu. Kreativitas yaitu buah dari kepeduliannya pada orang-orang yang ada di sekitarnya yang sangat nyata, yang sangat konkret. Tetapi apa yang dilakukannya ini bukan hanya semata-mata karena jiwa sosialnya, tetapi lahir dari relasinya dengan Tuhan. Dan Tuhan yang ia imani adalah Tuhan yang memberikan perhatian kepada siapapun. Bukankah di Injil Matius juga kita menemukan ayat yang mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu
telah melakukannya untuk aku. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh mistikus Ibu Elizabeth ini merupakan perwujudan nyata dari imannya yang mengikuti Tuhan. Bolehlah kalau kita langsung melompat ke tahun 1992, setali 3 bulan, bahwa SMA Tarakanita 1 adalah kreativitas yang lahir secara konkret di bumi Indonesia ini karena melihat kebutuhan, karena teliti, karena cermat merasakan apa yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat itu. Tetapi tentu saja SMA Tarakanita 1 bukanlah perusahaan yang mencetak tenaga-tenaga muda untuk siap bekerja, bukan itu. Karena apa? Kalau tadi kita mengingat, kalau selalu diingatkan oleh CC5 itu ya, di sana bukan hanya soal keterampilan, bukan hanya soal kompetensi, bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal karakter yang akan membuat kemanusiaan kita menjadi lebih bermakna lagi. Dengan demikian, saya ingin mengakhiri homili ini melihat, belajar dari Ibu Elizabeth dan melihat kehidupan perkembangan dari SMA Tarakanita 1 ini di dalam beberapa poin berikut ini. Bahwa SMA Tarakanita 1 lahir, tumbuh dari sebuah pengalaman rohani pendiri yang tadi disebutkan. Kalau dirun ke belakang, merupakan buah harapan, merupakan buah dari doa Ibu Elizabeth sendiri. Yang pertama adalah hidup mistik. Hidup mistik itu terus-menerus dipelihara, dipupuk di dalam komunitas pendidikan SMA Tarakanita 1 ini. Melalui misa, melalui doa-doa, melalui ibadat, dan melalui serangkaian hal-hal yang sifatnya rohani, dan juga pemaknaan kerohanian terhadap hal-hal yang sifatnya manusiawi di dalam hidup sehari-hari. Yang kedua adalah agile. Tarakanita 1 tumbuh dan berkembang dengan semangat agile, yaitu apa? Tangkas menghadapi kesulitan. Tangkas justru bisa luas di dalam tantangan-tantangan, di dalam kesukaran. Dan yang ketiga, tentu saja karena PK terhadap tanda-tanda zaman. Kita bisa membayangkan bahwa gagasan untuk mendirikan sebuah sekolah SMA di Jakarta ini tidak tiba-tiba saja jatuh dari surga, tetapi merupakan buah dari mungkin permenungan, perbincangan, diskusi, dan banyak hal lain yang akhirnya menunjukkan bahwa komunitas para suster Carolus Gomez ini cukup tanggap, cukup peka terhadap kebutuhan zaman sebagaimana dilakukan oleh Ibu Elizabeth. Tetapi 3 hal ini tidak cukup, karena yang dibutuhkan hal lain adalah tahan uji, adalah endurance, adalah perseverance, kekuatan untuk bertahan di dalam tantangan-tantangan terutama adalah tahan uji terhadap tantangan zaman. Ibu Elizabeth punya zamannya sendiri, punya kesulitannya sendiri, dan terus memupuk harapan. Dan harapan itu sebagaimana di dalam Luhur dikatakan diletakkan pada Tuhan. Dan kalau harapan itu diletakkan pada Tuhan, tidak ada satupun yang bisa mengguncangnya. Kita saat ini pada usia ke-69
satu ini juga mempunyai tantangannya, juga mempunyai kesulitannya, juga mempunyai hal-hal yang mestilah kita hadapi. Oleh karena itu, moga-moga kita terus juga memelihara dan merawat harapan bersama dengan para suster, bersama dengan Bapak Ibu guru, bersama dengan komunitas pendidikan ini. Marilah kita tidak pernah putus asa. Marilah kita terus memupuk optimisme kita bahwa sangat mungkinlah mengikuti jejak Ibu Elizabeth. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Para suster, ibu bapak, teman-teman semuanya, mari kita satukan syukur kita, doa-doa kita di dalam doa umat. Allah Bapa sumber kekuatan dan kebahagiaan senantiasa mendengarkan doa-doa umatnya. Marilah kita berdoa kepadanya demi putranya yang telah bangkit dari alam maut. Bagi pemimpin gereja dan negara, ya Bapa, semoga pewartaan kabar sukacita dan penyelamatan menjadi spirit dan gerak bersama para pemimpin gereja dan negara kami dalam tugas panggilan dan perutusan menyucikan dunia. Anugerahilah mereka dengan rahmat kebijaksanaan dan ketulusan dalam mengupayakan terpenuhinya kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran baik jasmani maupun rohani, menghadirkan harapan hiburan dan sukacita di tengah situasi krisis, dan memberikan diri sepenuhnya bagi keselamatan dan rasa aman seluruh warga dan umat dalam menjalani kehidupan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi SMA Tarakanita 1, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala bentuk pernyataan terhadap SMA Tarakanita 1 hingga hari ini. Selama 61 tahun, berkat-Mu tak pernah berhenti, sehingga sebagai lembaga pendidikan, SMA Tarakanita 1 senantiasa Kau mampukan untuk turut ambil bagian dalam karya gereja dan negara dalam mempersiapkan para generasi muda yang berkualitas. Curahkanlah Roh Kudus-Mu selalu bagi setiap guru atau karyawan dan peserta didik, agar selalu teguh dalam berjuang meningkatkan prestasi, prestis, dan pelayanan di tengah arus zaman yang penuh dengan tantangan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendahulu kami yang telah berjuang demi kelangsungan hidup SMA Tarakanita 1, yakni para suster dan karyawan yang telah dipanggil Tuhan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas segala teladan, kerja keras, dan pengabdian para pendahulu kami demi SMA Tarakanita 1. Anugerahkanlah kebahagiaan kekal bagi para suster serta Bapak Ibu karyawan yang telah mendahului kami. Dan berkatilah kami semua yang hadir di sini untuk meneruskan perjuangan mereka demi kemajuan SMA Tarakanita 1. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua pihak yang telah terlibat dalam membangun dan mengembangkan SMA Tarakanita 1. Ya Bapa, kami bersyukur atas Yayasan Tarakanita yang menyelenggarakan pendidikan SMA Tarakanita 1 ini. Berkatilah selalu Yayasan Tarakanita dan setiap pribadi maupun lembaga yang telah turut membangun dan mengembangkan SMA Tarakanita 1, yakni para alumni, orang tua murid, para donatur, dan siapapun yang telah mendukung kami.
Semoga berkat-Mu senantiasa melimpah atas mereka semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi PPDB 2024-2025 SMA Tarakanita 1, Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat bagi proses PPDB 2024-2025 SMA Tarakanita 1 agar dapat berhasil dengan baik. Semoga SMA Tarakanita 1 menjadi sekolah pilihan masyarakat dan semakin banyak peserta didik yang belajar dan menempa diri menjadi pribadi cerdas berintegritas bersama kami di SMA Tarakanita 1 ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pelaksanaan Eternitar Tarhikab 2023, ya Bapa, berkatilah kegiatan kami ini agar dapat berjalan dengan baik, serta dapat menjadi sarana yang sungguh baik bagi kami untuk mengimplementasikan nilai-nilai Tarakanita dalam kehidupan kami. Semoga seluruh rangkaian Tarhikab yang sudah kami persiapkan dalam semester ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bermakna bagi kita semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, kehadiran Putra-Mu Yesus dalam hidup ini tidak hanya menimbulkan pengakuan iman, pujian, atau kesaksian, tetapi menjadi nyata dalam perbuatan. Maka sudilah mengubah hati kami, agar semakin hari kami semakin dekat denganmu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah saudara-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, semoga roti anggur ini menjadi bekal hidup kami. Berilah kami selalu kekuatan agar mampu berjalan terus sampai ke tempat kami beristirahat bersama Dika dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harap. Dan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan,
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia, Engkau berkenan membagi segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya, Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Oleh karena itu, bersama para malaikat dan malaikat agung serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi kamu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan diriku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, dan sempurnakanlah umatmu di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Secara khusus kami berdoa bagi komunitas pendidikan Tarakan SMA Tarakan kelas 1 ini, pada khususnya keluarga besar Yayasan Tarakanita, dan juga para suster cinta kasih Carolus Ironius yang melahirkan SMA Tarakanita 1 ini. Semoga inspirasi dan karisma dari Ibu Elizabeth terus-menerus diwariskan dan diaktualisasikan pada tempat dan zaman sesuai dengan tantangan dan kesulitannya untuk menghadirkan Engkau di dalam dunia ini. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima di dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, Santo Yosef yang tulus dan setia, para rasul, Santo Carolus Borromeus, Ibu Elizabeth, serta semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Teman-teman semuanya, marilah kita bangkit berdiri dan dengan sepenuh hati kita berdoa sebagaimana diajarkan oleh Tuhan. Bebaskanlah kami, ya Bapa, dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, agar kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, hingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dan Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. dosa dunia. Dialah landasan, fondasi dasar hidup kita untuk membangun hidup kita menuju kepada keabadian. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi berkatalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Suster, Bapak Ibu guru karyawan, seluruh tamu undangan, serta teman-teman terkasih yang diperkenankan untuk menerima komuni kudus atau komuni suci adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Bagi umat yang tidak menerima komuni kudus, dimohon untuk tetap menjaga keheningan doa. Terima kasih.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas sabda yang telah Kau perdengarkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, juga atas roti kehidupan yang telah kami terima. Semoga rezeki ini menguatkan kami, baik dalam pengabdian kepada-Mu, dalam layanan kepada sesama, maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan. Dan semoga harapan yang telah Kau tumbuhkan dalam diri kami sandarkan kepada-Mu dan tak akan tergoncangkan. Semoga dalam perayaan syukur 61 tahun SMA Tarakanita 1 ini, komunitas kami ini berkembang menjadi lembaga yang menyediakan mutu lulusan yang cerdas dan berintegritas, serta memiliki karakter yang baik. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Diiringi rasa syukur, terima kasih atas seluruh kehadiran kita pada pagi hari ini. Mari kita menumbuhkan terus-menerus di dalam batin kita sungguh rasa syukur karena kita boleh disatukan di dalam komunitas pendidikan SMA Tarakanita ini. Terima kasih atas kehadiran, atas doa, atas pelayanan dari teman-teman di paduan suara dengan suara yang bagus, diiringi oleh sang timbul yang hadir. Saya pikir tadi didatangkan dari Bandung karena kemarin Kahitna, sekarang sang timbul. Kenapa? Juga teman-teman putri-putri altar dan lektris. Kita tutup perayaan ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Para sahabat semuanya, komunitas pendidikan SMA Tarakanita 1 ini dan semua yang mendukung pendidikan di tempat ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi untuk menaruh harapan kepada Tuhan dan yang tak tergoncangkan oleh siapapun juga. Amin. Bapak Ibu Guru karyawan, seluruh tamu undangan, serta teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Syukur Hari Ulang Tahun ke-61 SMA Tarakanita 1 pada pagi hari ini telah selesai. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai kita selama perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat karena telah mengikuti rangkaian misa hari ini
dengan baik dan benar. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Suster, Bapak, Ibu, perayaan Ekaristi baru saja selesai, namun rangkaian acara kita masih akan tetap berlanjut karena perayaan ulang tahun SMA Tarakanita sebentar lagi akan kita rayakan secara sama-sama setelah perayaan Ekaristi. Dan Betul banget Pak Sony. Aduh, kenapa Bapak cepet-cepet, saya jadi ketinggalan gitu loh Pak. gantian lah. Kalau kata pepatah itu, hidup itu kayak roda yang berputar Pak. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di luar nalar. Bercanda. Jangan sudah. Betul. Dan cukup bercandanya. Karena setelah ini kita akan mendengarkan sapaan dari suster tercinta kita ini kepada Suster Koleta Sede. Waktu dan tempat kami silakan. Boleh dong diberi tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Mr. Sony dan Jessica yang pagi ini sungguh semangat. Saya juga harus semangat. Yang terhormat Romo Luis, Suster Brigita, Suster Emilia, Suster Karina Suryaswita, serta Bapak dan Ibu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tadi sudah sebut semua luar biasa. Kolonel dan apa tadi Romo Panglima dan lain sebagainya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Juga putri-putri SMA Tarakanita 1 yang sudah tidak sabar untuk ekarnitarnya. Hari ini kita sudah berdoa bersama untuk ekarnitar kita. Dan hari ini kita sudah merayakan ulang tahun ke-61. Sudah tidak akan bicara banyak, tenang ya. Maka mohon waktu sedikit saja, tidak banyak. Tapi kalau ada yang tidak mendengarkan, maka akan suster perbanyak. Oke, tadi Romo sudah mengajak kita untuk mengambil makna ulang tahun. Begitu banyak yang sudah disampaikan. Terima kasih Romo untuk tadi refleksinya. Di sini ada R besar. Suster ingin mengajak kalian 3R. Bukan RC ya Suster Bapak Ibu ya. 3R di sini. Yang pertama adalah refleksi. Refleksi dari ulang tahun kita semua, ulang tahun ini kita sendiri, sekolah, kita harus refleksi. Apa sih yang sudah aku capai? Apa sih yang sudah diterima dari Tuhan? R yang pertama. R yang kedua, reborn, terlahir kembali. Kita ingin menjadi pribadi-pribadi juga sekolah yang terlahir kembali sesuai dengan zaman ini, bukan zaman dulu, bukan zaman yang akan datang juga bukan. R yang ketiga, dari Romo. Romo itu telepatinya langsung bisa dengan saya ya, tahu. Revolusi. Orang revolusi sudah amat. Revolusi artinya kamu harus mengubah diri kamu sesuai dengan zaman ini. Tidak boleh cuma ini aja lah, santai-santai aja lah suster. Tidak bisa. 3R tadi apa? Luar biasa. Semua ingat, mudah diingat, mudah dilaksanakan harusnya ya. Oke? Setelah sekali lagi, refleksi, reborn, and revolusi. Mari kita bersama-sama menjadikan rumah kita yang tercinta ini rumah kedua ya bagi kalian kan. Rumah pertama keluargamu, rumah kedua di sini, rumah ketiga tempat nongkrong di mana sudah nggak tahu. Nah, mari kita jadikan hari ini menjadi hari di mana kita akan semakin semangat, mempunyai harapan yang tak bisa digoncangkan, harapan yang kuat untuk mengejar mimpimu, juga mimpi sekolah ini. Selamat ulang tahun SMA Tarakanita 1, semakin maju, semakin berkembang, dan semakin menjadikan kita semua menjadi pribadi yang cerdas berintegritas. Salam Tarakanita! Terima kasih untuk keterlibatan kita semua yang berhasil. Terima kasih Suster atas peneguhannya. Boleh saya cek lagi ya Suster ya, 3R tadi apa? Refleksi,
simbol revolusi. Masih ingat, emang pintar ya Pak. Luar biasa. Boleh ditambah roar. Kecuali dong. Oke. Nah Pak, tadi kita udah janji ini abis Eskalus itu ada yang seru. Tapi apa itu Pak? Pasti yang seru. Yang seru ada Apa ayo? ada apa ya teman-teman, bisa tebak? Istirahat. Waduh, nanti istirahatnya jam 2. Jam 2 siang. Oh iya, salah benar. Ada pemotongan. Pemotongan apa ini? Api. Pemotongan kue ulang tahun dan tumpeng. Maka untuk itu kita undang Suster Printa CG dan juga Romo Athanasius Kristiano Purwadi, Suster Pauleta Sene, Ibu Kristiani Susanti, Ibu Ani Kristiani, Bapak Julian Kristanto, Yasinta dan Chelsea sebagai perwakilan OSIS untuk naik ke atas panggung dan melaksanakan pemotongan kue dan tumpeng. Mari kita Tadi Pak, udah ada yang siap-siap nih di dalam diri saya. Kira-kira apa lainnya? Kalau betul udah pada teriak-teriak, kalau ada pada lagi. Jadi supaya Mak, Mohon waktunya sebentar. sabar. Mohon waktunya sebentar, sabar ya. Nanti setelah pemotongan tumpeng, kalian akan melihat SMA Tarakanita 1 saat ini. Nanti akan diputar video profil setelah rangkaian acara pemotongan tumpeng selesai. Pemotongan tumpeng akan dilaksanakan yang pertama untuk kue ulang tahun yang sudah dibuat dengan penuh cinta oleh ibu-ibu FKKSKM. Terima kasih untuk sosialisasi dan teman-teman yang luar biasa, yang sangat Tarakanita banget sampai tidak tidur tadi malam ya. Kemudian yang kedua adalah tumpeng eternitar, tepuk tangan dong. Kita berharap semoga tartikap kita berjalan dengan baik dan lancar dan demi kemuliaan Tuhan tentunya. Simbol Suster nanti akan memotong tumpeng bersama para ini Bapak Ibu, Pak Mistar, Bu Kristi dan Bu Dewi akan diberikan kepada Suster Brigita dan Suster Romo akan diberikan kepada Suster Brigita dan Romo Kris sebagai simbol persembahan kepada gereja dan Yayasan Tarakanita. Kemudian tumpeng eternitar akan diserahkan kepada Yasinta dan Chelsea untuk dilaksanakan ya, dilaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Dan supaya makin meriah lagi nih pemotongan kuenya, kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama BKI.
karena kita akan berpindah ke tetangganya, ke sebelahnya, pemotongan tumpeng. Dan buat tambah meriah lagi gak kalah kayak kue ulang tahun, pemotongan tumpeng. Marilah kita nyanyikan bersama-sama lagu kebanggaan kita, Indonesia.